Halo, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Udah ngomong ternyata mic-nya nggak nyambung. Ada yang mau presentasi berapa kelompok? 3, 4, 5? 3. Iya, Bapak. Kelompok piro wae? Siap. 4, 5, 6 sekarang, Pak. 4, 5, 6. Nggih. Sambil jalan, silahkan yang mau presentasi kelompok berapa dulu. Sambil menunggu absennya kok masih sedikit, masih separuh aja belum. Apa kesulitan semuanya? Punya saya tidak bisa ditemukan, Bapak. Dan di KTW. Jalan kesulitan. Iya, Bapak. Saya mengalami kesulitan absen. Oke, absen kan sudah. Umi sama pimpinan juga kesulitan. Umi sama pimpinan tangan.
Hadir Bapak. Ya, kita absen kan ya. Baik, terima kasih Bapak. Ulul, gimana Ulul? Kesulitan absen, Pak. Sudah Siapnya absen, error. sudah absen semuanya. Tinggal sekarang yang mau presentasi kelompok 4. Iya Bapak, saya izin share screen ya Pak. Oke ya, silakan. Terima kasih Pak. Cek. Nah, permisi Bapak, apakah sudah bisa dimulai Bapak? Sudah, silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi yang bertemakan prinsip dasar yang melandasi perkembangan produk bioteknologi. Ya, anggota kelompok kami yaitu Alia Ikrimah, Aprilia Duriarini, Bunga Marceli, Devi Raj, Elia Syafaatul, Hamdi Abdarrahman, Indira Putri Absari, saya sendiri Hafiz Satria Utama, dan yang terakhir adalah Thomas Adrian Putri Kuncoro. Next. Sebentar dulu, tak catatnya. Sebentar Oh, dulu. oke. Ya, tadi anak Alia mana kan? Kelompok itu loh. Aprilia loh. Berapa orang ini? Alia, mungkin Aprilia, Bunga, Devi, oke. Elia ya. Ya sudah. Ya, terima kasih. Lanjut. Lanjut. Pada presentasi kali ini, kita akan terbagi menjadi 4 tema, yaitu pengertian bioteknologi, yang kedua prinsip dasar bioteknologi, yang ketiga prinsip dasar bioteknologi, yang keempat perkembangan produk bioteknologi, yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah pengertian dari bioteknologi. Nah, bioteknologi itu berasal dari 2 kata, yaitu bio dan teknologi. Nah, kata bio itu memiliki makna kehidupan, dan teknologi memiliki makna suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan secara praktis. Jadi, bioteknologi itu dapat didefinisikan sebagai ilmu terapan yang memproses barang yang mana dapat bermanfaat bagi manusia dengan bantuan makhluk hidup. Next. Selanjutnya adalah ciri utama bioteknologi, yaitu adanya jasad biologi ataupun RNIK. Nah, ini dapat berupa mikroorganisme, tumbuhan maupun hewan. Yang kedua, adanya teknologi yang dapat diaplikasikan secara industri, baik menggunakan proses ekstraksi maupun pemurnian. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip dasar bioteknologi konvensional dan modern. Next. Bioteknologi konvensional atau sederhana adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Nah, bioteknologi
konvensional ini biasanya dilakukan dengan secara sederhana dan diproduksi tidak dalam jumlah yang besar. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan suatu kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Berdasarkan pada gambar, yaitu ada yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Kemudian ada keju, seperti pada gambar. Keju merupakan suatu bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya ada kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wenti. Selanjutnya ada tempe. Pada dasarnya tempe ini diproduksi menggunakan teknik fermentasi di mana dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya untuk dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar secara efektif dan efisien dengan menggunakan peralatan yang canggih. Dalam bioteknologi modern juga menggunakan bahan-bahan tubuh seperti mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik, di mana rekayasa genetik merupakan suatu kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan suatu produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambahkan atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Next. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar bioteknologi, yaitu fermentasi, seleksi dan persilangan, analisa genetik, kultur jaringan, rekombinasi DNA, dan analisa DNA. Next. Fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Fermentasi merupakan proses dasar untuk mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara sederhana dan dibantu oleh mikroorganisme. Selanjutnya ada seleksi dan persilangan. Proses seleksi dilakukan dengan memanipulasi DNA yang ada pada mikroba, tanaman atau hewan agar menjadi mikroba, tanaman atau hewan dengan sifat yang lebih baik. Analisis genetik, yaitu proses ini mempelajari ciri atau sifat dan gen makhluk hidup dari generasi ke generasi untuk mendapatkan sifat atau ciri yang unggul, serta interaksi antara gen dan lingkungan agar menghasilkan keturunan yang baik. Selanjutnya, kultur jaringan. Kultur jaringan atau biakan jaringan merupakan teknik pemeliharaan jaringan atau bagian dari individu secara buatan atau artifisial yang dilakukan di luar individu yang bersangkutan. Next. Rekombinasi DNA. Proses transfer segmen DNA dari satu organisme ke DNA organisme lain dinamakan rekombinasi DNA. Kedua organisme itu dapat saja tidak memiliki hubungan atau kekerabatan. Rekombinasi merupakan hasil teknologi atau rekombinasi DNA di laboratorium. Dengan teknologi DNA dapat diproduksi atau dibuat fragmen DNA tertentu. Analisa DNA. Proses reaksi rantai polimerase sehingga dapat membuat kopi atau salinan dari DNA. Proses ini berguna untuk memetakan DNA sehingga dapat diketahui dengan pasti DNA dari suatu organisme untuk menentukan genetik keturunannya.
Next. Selanjutnya adalah perkembangan produk bioteknologi. Sejarah perkembangan bioteknologi sudah dimulai sejak peradaban manusia, yaitu zaman peradaban kuno, tahun 2000 sebelum Masehi di Asyira telah ditemukan wine. Produksi wine ini ditemukan juga di zaman Romawi dan Yunani kuno maupun zaman Mesir kuno. Bahkan raja-raja waktu itu telah menghadiahkan wine sebagai hadiah minuman kerajaan. Di samping wine, juga berkembang bir yang berbahan baku sterelia. Perkembangan bir menjadi sangat pesat, bahkan di daerah Sumeria, bir dapat dibuat dengan menggunakan tablet monomen flu yang disimpan dalam bejana yang sebenarnya dipastikan adalah kumpulan mikroorganisme yang mampu merombak gula pada sterelia menjadi alkohol. Next. Lebih lanjut, era post-antibiotik yaitu pada masa antara 1960 sampai 1973 adalah lompatan yang sangat berarti bagi produk bioteknologi dengan keberhasilan diproduksinya enzim yang berasal dari mikroorganisme. Misalnya enzim glukosa isomerase yang mempunyai peranan sangat penting dalam pengubahan pada glukosa menjadi gula fruktosa atau dapat diimplementasikan dalam pembuatan gula yang berbahan baku pati. Perkembangan yang terbaru adalah rekayasa genetika. Dengan demikian, dimungkinkan terbukanya sifat-sifat baik yang dapat dikloning pada individu baru melalui gen. Pada awalnya, keberhasilannya di bidang bioteknologi kesehatan, yaitu keberhasilan memproduksi obat-obatan, juga pengembangan metode diagnostik yang baru. Pengembangan rekayasa genetika ini tidak terbatas pada bidang kesehatan, tetapi juga pemanfaatannya untuk bidang pangan, misalnya tanaman transgenik, pengembangan besar-besaran kultur jaringan tanaman, sehingga dapat diperoleh tanaman seragam dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Next. Selanjutnya, perkembangan produk bioteknologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, di bidang lingkungan, yang kedua, bidang kesehatan, yang ketiga, bidang pertanian. Bisa di next. Bioteknologi di bidang lingkungan. Bioteknologi lingkungan telah diterapkan di Indonesia sejak perkembangan industri dan urbanisasi yang telah mengganggu lingkungan yang awalnya bersih. Perkembangan bioteknologi dalam bidang lingkungan dapat merestorasi lingkungan yang tercemar serta meningkatkan kualitas lingkungan terutama bagi manusia. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, bioteknologi memanfaatkan mikroorganisme dalam pengolahan limbah atau permasalahan lingkungan yang lain dikarenakan penggunaan mikroorganisme ini dinilai lebih alami dan tidak menimbulkan dampak yang berbahaya dibandingkan menggunakan bahan kimia atau sintetis menurut Fahmideh et al. Tahun 2014. Next. Menurut Fahmideh et al. Tahun 2014, manfaat bioteknologi di bidang lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai bioremediasi dan bioleaching. Bioremediasi yaitu pelepasan logam dari mineral atau sedimen dengan bantuan mikroorganisme. Contohnya, pendekatan bioteknologi dengan memanfaatkan penggunaan bakteri tisu Photomaculum orientis ICBB1204 dapat menurunkan kandungan CR pada air limbah industri hingga 92,7% selama 30 hari. Berikutnya ada bioleaching. Bioleaching merupakan aplikasi dari bioteknologi lingkungan yang memanfaatkan mikroorganisme dalam prosesnya. Bioleaching di Indonesia diterapkan untuk mengekstraksi emas, piret, tembaga, dan besi. Terdapat 2 contoh. Yang contoh pertama, Penicillium chrysogenum dapat dimanfaatkan untuk mengekstraksi logam nikel dan menghasilkan 12,87%. Sedangkan Aspergillus niger menghasilkan 11,83% menurut penelitian Kurniawan et al. Tahun 2018. Contoh kedua, bakteri mixotrop dapat mengekstraksi nikel sebesar 34,3% menggunakan substrat organik air lindi dengan penambahan belerang 20% setelah proses berlangsung selama 28 hari menurut penelitian Mubarak et al. Tahun 2016. Yang kedua, manfaat bioteknologi untuk memproduksi pupuk hayati yang mudah didegradasi. Kemajuan bioteknologi tidak hanya memudahkan dalam proses inokulasi dan penyusunan formulasi pupuk hayati,
tetapi juga memudahkan dalam identifikasi dan karakterisasi jenis-jenis mikroorganisme yang menunjukkan efektivitas tinggi sebagai pupuk hayati. Nah, kumpulan mikroorganisme terpilih meningkatkan efektivitas penambatan hara tertentu dan memfasilitasi penyediaannya bagi tanaman, misalnya pada bakteri Azopirillum. Azopirillum adalah bakteri yang hidup di daerah perakaran tanaman. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pupuk hayati bermanfaat dalam memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan kesehatan tanah, memacu pertumbuhan dan produksi tanaman, serta menghasilkan produk sehat dan ramah lingkungan. Contohnya, pembuatan pupuk hayati yang berasal dari isolasi Azopirillum sp dengan campuran asam organik seperti malat, suksinat, laktat, dan pirufat sebagai sumber energi bakteri tersebut. Yang ketiga, untuk mengurangi limbah plastik dengan memproduksi bioplastik. Bioplastik sendiri adalah plastik yang dapat digunakan seperti layaknya plastik pada umumnya. Namun, ketika dibuang ke tanah akan mudah didekomposisi oleh mikroorganisme tanah dan akan menghasilkan senyawa asalnya yaitu air dan karbon dioksida. Nah, bahan baku bioplastik ini dapat diperoleh dari gula tebu dari glukosa, amilum dari glukosa yang dihasilkan dari bakteri dan pati. Pati merupakan salah satu polimer alami dari ekstraksi tanaman yang dapat digunakan untuk memproduksi material biodegradable karena sifatnya yang ramah lingkungan, mudah terdegradasi, ketersediaannya yang besar dan terjangkau. Bioplastik ini dirancang untuk memudahkan proses degradasi terhadap reaksi enzimatis mikroorganisme pengurai seperti bakteri dan jamur. Penggunaan bioplastik ini akan mengurangi permasalahan lingkungan yang mana sampah plastik saat ini menjadi permasalahan di seluruh dunia. Next. Berikut merupakan contoh bioplastik. Yang pertama, berdasarkan penelitian Melanie et al. Tahun 2017, bioplastik dapat dibuat dari pati umbitalas melalui proses mass intercalation dengan penambahan filler clay 4% dan plastisir sorbitol 25% yang memiliki kemampuan 52% terdegradasi dalam tanah selama 8 hari. Yang kedua, menurut penelitian Putri tahun 2019, bioplastik dapat dibuat dari campuran rumput laut, pati singkong, dan pati biji alpukat telah dikembangkan mempunyai kemampuan 53,54% terdegradasi dalam tanah selama 14 hari. Next. Baik, yang selanjutnya adalah produk bioteknologi di bidang kesehatan. Produk bioteknologi di bidang kesehatan ada 6 produk, yaitu yang pertama insulin, vaksin, terapi gen, bayi tabung, sel punca, dan antibodi monoklonal. Baik, yang pertama adalah insulin. Insulin ini sendiri adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Kemudian fungsi hormon insulin ini sendiri adalah untuk mengatur penggunaan glukosa dalam tubuh. Insulin buatan diperoleh dengan cara memproduksi di bakteri Escherichia coli. Ini menurut penelitian Wasilah dan kawan-kawan tahun 2019. Kemudian hormon insulin ini sangat membantu para penderita diabetes karena penderita diabetes tidak bisa membentuk hormon insulin dalam jumlah yang dibutuhkan, sehingga kadar gula dalam darahnya menjadi tinggi. Kemudian yang kedua adalah vaksin. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk kekebalan terhadap suatu penyakit yang biasanya mengandung virus atau mikroorganisme yang telah dimatikan atau dilemahkan. Hal ini dinyatakan oleh Meliev et al. Tahun 2015. Next. Kemudian yang ketiga adalah terapi gen. Terapi gen merupakan suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau abnormal dan cacat. Kemudian terapi gen ini berkembang untuk mengobati penyakit yang terjadi karena mutasi di banyak gen seperti kanker. Nah, terapi gen ini biasa juga dikenal sebagai transfer gen manusia. Kemudian yang keempat adalah bayi tabung. Bayi tabung ini dilakukan dengan cara mempertemukan sel telur dan sel sperma di luar tubuh.
yakni di dalam tabung khusus di laboratorium. Pernyataan ini dinyatakan oleh Cowie et al. Tahun 2020. Adanya bayi tabung sangat membantu para pasangan suami istri yang kesulitan memiliki keturunan dikarenakan gangguan kesuburan atau infertilitas. Kemudian yang kelima adalah sel punca. Menurut Hartono tahun 2016, sel punca ini merupakan sel yang belum terspesialisasi dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sel tubuh lainnya. Maksudnya adalah, dalam kata lain, sel punca adalah sebutan untuk sel yang belum memiliki fungsi khusus, sehingga dapat mengubah, menyesuaikan, dan memperbanyak diri tergantung lokasi sel tersebut berada. Sel punca ini dilakukan dengan menanam sel punca di organ tubuh tertentu untuk memandikan sel yang rusak. Kemudian yang terakhir adalah antibodi monoklonal. Selain berfungsi dalam pengobatan kanker, antibodi monoklonal juga merupakan salah satu pengobatan untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang. Di Indonesia dikenal dengan nama Regdanvimab. Regdanvimab sendiri itu merupakan antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Next. Selanjutnya yaitu bioteknologi dalam bidang pertanian. Aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian dilakukan dalam membantu percepatan produksi benih, perbaikan sifat-sifat tanaman, hingga menghasilkan jenis tanaman baru. Semua itu bisa dihasilkan dengan cara rekayasa genetika dan kultur jaringan. Rekayasa genetika sendiri merupakan usaha memanipulasi suatu gen organisme dengan cara menghilangkan atau menambahkan suatu gen, sehingga menghasilkan organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Kultur jaringan digunakan untuk perbanyakkan tanaman hasil rekayasa genetika dan juga untuk menyediakan benih unggul. Selain itu, kultur jaringan juga dapat digunakan untuk menghasilkan benih tanaman dalam waktu relatif cepat dan dalam jumlah banyak yang tidak tergantung kondisi musim atau cuaca. Next. Selanjutnya yaitu contoh bidang bioteknologi dalam pertanian, yaitu ada tanaman transgenik merupakan tanaman yang telah disisipi DNA asing sebagai pembawa sifat yang diinginkan. DNA tersebut dapat berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Untuk menghasilkan tanaman transgenik dibutuhkan teknik rekayasa genetika dan vektor sebagai pembawa gen sifat yang diinginkan. Teknologi transgenik telah dilakukan pada beberapa tanaman pertanian seperti jagung, kapas, tomat, padi, kedelai, dan pepaya. Next. Selanjutnya yaitu penanaman secara hidroponik. Tanaman hidroponik hanya membutuhkan air yang ditambah nutrien sebagai sumber makanan bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Bahan dasar yang dibutuhkan tanaman adalah air, mineral, cahaya, dan CO2. Adapun metode yang digunakan dalam penanaman hidroponik ini antara lain metode kultur air menggunakan media air, metode kultur pasir, dan metode porus. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat perkembangan bioteknologi dalam pertanian. Bidang pertanian memiliki potensi yang menguntungkan serta memudahkan petani dalam proses budidaya tanaman. Tujuan utama dari perakitan produk rekayasa genetika adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan yang dihadapi di berbagai belahan dunia karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Produk rekayasa genetika ini juga bisa bermanfaat untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia, bisa menghasilkan makanan yang lebih bergizi, obat-obatan, serta dalam pengendalian gulma, yaitu dengan menghasilkan tanaman yang memiliki ketahanan terhadap jenis herbisida tertentu. Next. Di sini merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT kali ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita akan menampilkan video dulu terlebih dahulu ya. Ya.
Belum jalan videonya ya. Lagi dicoba, Pak. Sebentar, Pak. Tak kira putus hubungan atau gimana. Raffi, kamu masuk di situ loh. Masuk kelompok enggak tuh? Enggak ya? Iya, Pak, gimana? Kamu masuk kelompok 4 kan tidak tuh? Alia, Aprilia. Saya masuk kelompok 4, Pak. Oh, sudah mengerti. Pomato. Apa itu pomato? Apakah tomato atau potato? Pomato merupakan gabungan dari kedua tanaman tersebut. Pada tanaman ini, tomat akan tumbuh pada tangkai, sementara itu kentang akan tumbuh pada akar tanaman. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi melalui proses grafting. Tangkai dari tanaman tomat dan kentang akan disambung dengan mengikat kedua tangkai tersebut. Grafting merupakan contoh dari rekayasa tanaman. Berkaitan dengan ini, saat kita memotong dan menyambungkan materi genetik, prosesnya disebut dengan rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan salah satu prinsip dari bioteknologi. Sekarang, mari kita kupas lebih detail prinsip tersebut. Prinsip dari bioteknologi kebanyakan berdasarkan dari dua cabang teknik rekayasa, yakni rekayasa genetik dan rekayasa kimia. Rekayasa genetik merupakan cabang yang berkaitan dengan modifikasi materi genetik. Materi genetik yang dimaksud adalah DNA yang dapat ditemui pada kebanyakan organisme hidup. Dan RNA yang berperan sebagai materi genetik bagi organisme seperti virus. Jadi, rekayasa genetik berkaitan dengan modifikasi materi genetik suatu organisme. Masuk ke prinsip berikutnya, yaitu rekayasa kimia. Prinsip ini berkaitan dengan penggunaan bahan kimia untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kultur sel. Salah satu caranya, kultur sel mikroba atau eukariotik yang diinginkan disimpan di zona bebas kontaminasi. Selanjutnya, kultur sel ini dapat digunakan untuk produksi vaksin, antibodi, enzim, dan beragam produk bermanfaat lainnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami batasi menjadi 2 pertanyaan, nggih. Silakan bisa memanfaatkan fitur raise hand. Raffi, tolong tadi anggotamu siapa saja? Coba tak lihat lagi. Oh, Hamdi, tolong anggota. Ya, Datuh tadi kok raise hand, bisa? Monggo. Ya, terima kasih. Berarti ada 2, Datuh Toa sama Muhammad Dafiq. Dipersilahkan. Raffi, namamu kok nggak ada di sini? Ada Bapak di slide kedua, Bapak. Oh, sekarang slide kedua. Ini kan Alia slide yang kedua. Hamdi, nah. Oke. Tak taruh dulu. Ya, untuk Datu, monggo bisa ditanyakan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, plastik itu kan banyak digunakan dan menimbulkan limbah penyebab pencemaran.
Apakah bioplastik menjadi sebuah solusi di zaman ini menimbang tidak semua masyarakat mengetahui kelebihannya? Dan bagaimana cara penerapan bioplastik di masyarakat? Apakah udah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Muhammad Taufik, silahkan diajukan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Sebelumnya boleh minta tolong ditampilkan slide yang antibodi monoklonal sama terapi gen tadi itu. Nah, yang saya tanyakan kan ada kesamaan antara terapi gen sama antibodi monoklonal, yaitu berfungsi dalam pengobatan sel kanker seperti itu kan. Nah, kira-kira antara terapi gen sama antibodi monoklonal itu yang sekarang sering digunakan untuk mengobati kanker tuh yang mana? Terus mungkin kayak perbandingannya seperti itu, lebih efektif yang mana seperti itu, di luar menimbang mungkin ada efek samping yang mungkin ditimbulkan seperti itu. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Ya, berarti saya terjemahkan, berarti yang dipakai itu yang paling sering dipakai yang mana dan kelebihannya masing-masing ya? Iya. Oh iya, terima kasih. Antara terapi gen sama antibodi monoklonal. Oh iya, terima kasih. Terima kasih kelompok 4. Kami minta izin untuk berdiskusi sebentar, nggih. Ya, silahkan. Pak, suaramu halus sebentar, Raffi. Aslimu gitu. Saya Semarang, Pak. Oh, akhirnya Solo. Ya, mangga. Saya Devi, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Umda. Jadi, sudah saya jelaskan tadi bahwa bioplastik ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi sampah plastik yang ada di dunia ini. Karena bioplastik ini terbuat dari bahan-bahan yang mudah didekomposisi oleh mikroorganisme tanah dan akan kembali ke asalnya, bahan dasarnya seperti air dan karbon dioksida. Nah, dengan adanya bioplastik ini akan memudahkan proses degradasi terhadap reaksi enzimatis mikroorganisme pengurai seperti bakteri dan jamur. Penggunaan bioplastik ini ditujukan untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang mana sampah plastik saat ini menjadi permasalahannya. Dengan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakatnya bisa melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas-komunitas tertentu. Bisa melalui beberapa tingkat seperti tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan berikutnya.
Apakah ada tambahan? Ya, saya Raffi izin menambahkan sedikit saja. Ya, menurut kami penggunaan bioplastik itu mungkin menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah. Tapi itu efektif atau tidak kan belum tentu. Belum bisa dijawab dengan pasti. Dikarenakan karena penggunaan bioplastik itu masih belum banyak yang karena masih belum banyak itu kan belum bisa ditentukan. Nah, efektif apa enggaknya itu juga belum tentu karena masyarakat juga belum tahu dan kekuatan bioplastik ini itu pasti tidak sekuat tidak sekuat dengan plastik biasa. Nah, saran untuk supaya masyarakat tahu atau setidaknya menggunakannya adalah mungkin dapat dilakukan pemberlakuan atau kewajiban untuk setiap toko atau setiap yang menggunakan bahan plastik itu menggunakan bioplastik. Tetapi masalahnya adalah bioplastik ini tuh harganya tidak murah gitu ya, belum murah. Nah, itu adalah kendalanya tersebut. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan lagi? Di samping belum, mungkin secara propaganda atau secara publikasi mungkin belum familiar, itu juga faktor yang menentukan juga. Tapi kalau lama-kelamaan, saya yakin dengan berjalannya waktu, suatu saat nanti sih bisa seperti itu. Sebenarnya sekarang kita beli di Indomaret ataupun yang manapun, rata-rata menggunakan plastik yang biodegradable. Di suatu saat nanti pasti bisa. Itu Raffi, pandangan saya. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari David ya. Nah, tadi yang mana yang paling sering dipakai kalau sepengetahuan sama pembacaan saya dari jurnal-jurnal dan berita-berita, itu yang paling sering dipakai untuk pengobatan kanker itu adalah antibodi monoklonal kan? Pilihannya cuma dua itu yang David tanyakan itu antibodi monoklonal atau antirapigen. Nah, kenapa antibodi monoklonal itu lebih sering digunakan? Karena biayanya lebih murah daripada antigen. Daripada terapi antigen, sorry. Daripada terapi gen, sorry. Nah, kalau antibodi monoklonal itu kan, Terapi gen. Terapi gen itu biayanya lebih mahal dan itu masih sampai sekarang itu masih didevelop untuk pengembangannya begitu. Nah, sedangkan antibodi monoklonal itu istilahnya sudah lebih dulu digunakan. Nah, jadi untuk sementara ini yang lebih sering digunakan itu adalah antibodi monoklonal. Tapi kalau untuk kanker yang lebih sering digunakan lagi adalah yaitu namanya tuh yang apa sih? Gue lupa ya. Yang apa? Oh iya, kemoterapi, sorry lah itu. Nah, kemoterapi itu kalau sekarang kalau kena cancer rata-rata kemoterapi ya. Iya, Pak. Yang lebih sering kemoterapi karena biayanya lebih murah. Tetapi Kimia kemoterapi untuk ya kekurangannya itu kalau terapi gen itu lebih developnya lebih mahal gitu loh. Jadi efektivitasnya juga belum diketahui. Tapi jika ini dikembangkan dengan baik, ini kemungkinan menjadi obat yang paling ajaib karena bisa menyembuhkan hampir segala jenis penyakit, tidak hanya kanker saja. Nah, kan kalau kita membahas yang itu yang kayak tadi yang kemoterapi ini lebih murah, tetapi kan efeknya lebih banyak gitu pada tubuh, seperti merusak seluruh jaringan yang ada di tubuh, seperti itu. Ya, teman-teman ada yang bisa menambahkan? Terima kasih. Saya mau menambahkan terkait dengan yang antibodi monoklonal atau imunoterapi ini, dia lebih
bukan efektif sih, dia lebih memiliki efek samping lebih kecil daripada terapi gen ini karena imunoterapi ini membuat sistem imun hanya menyerang sel kanker secara spesifik gitu. Dan imunoterapi ini dapat meminimalkan kanker muncul kembali karena pengobatan ini memicu imunomemori, yaitu kemampuan sistem imun untuk mengingat sel kanker sehingga akan segera diserang bila muncul kembali. Seperti itu. Ya, untuk para penanya, apakah jawabannya sudah masuk atau ingin ditanyakan lagi? Oke, terima kasih atas jawabannya kelompok 4. Jadi intinya itu yang antibodi monoklonal itu lebih bisa dibilang lebih efektif ya daripada yang terapi gen gitu. Iya, lebih efektif dikarenakan itu sudah teruji gitu loh kan. Kalau terapi gen itu kan masih riset gitu sampai sekarang, masih belum ditemukan titik terangnya lebih bagus yang mana. Terima kasih kelompok 4. Oke. Ya, dikarenakan ini sudah 2 penanya, dari cukup, ini waktunya juga ada panjang sekali. Sekian dari kelompok 4, bila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar tadi jawabannya Raffi dan kawan-kawan. Prinsipnya memang betul untuk yang terapi gen itu biayanya jauh sangat-sangat mahal dibanding yang antibodi monoklonal. Namanya saja antibodi monoklonal, berarti dia hanya mengenai satu sel saja. Ya, kalau dulu kan poliklonal, jadi bisa mengenali semua. Kalau ini nanti hanya mengenai satu sel kanker tentang apa ini yang sudah dikenal. Spesifik. Ya, terima kasih Raffi dan kawan-kawan. Jangan lupa nanti untuk PPT dan video dikirim ke saya. Jangan lupa videonya itu kalau bisa saya bisa download. Sorry, saya langsung bisa putar. Saya harus download dulu. Banyak itu yang video-video asal dikirim. Begitu saya tak putar, oh ternyata harus lewat link dulu. Kalau bisa dikirim, langsung saya bisa tak putar sekalian, download sekalian seperti itu. Ya, jelas? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Kamu penyiar apa biasa, Raffi? Suaramu kok empuk? Enggak, Pak. Saya enggak penyiar, enggak apa-apa, Pak. Empuk banget, benar. Oke, kelompok berikutnya kelompok 5. Silahkan. Oke, baik Bapak. Izin share screen ya, Pak. Sebelumnya saya sudah terlihat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wijanarko dan selamat siang kepada teman-teman mata kuliah dasar-dasar bioteknologi. Kami di sini 5 akan memateri tentang
peran-peran bioteknologi dalam penanganan krisis pangan. Anggota kelompok ini ada sendiri Davi Khalid, Ravena Eka Julianti, Putri Eka Ramadhani, Fauzan Naufal, Devi Salsabila, Rida Aprilianti, Nistia Nisa Hanifa, Priscilla Cita, dan Haniatul Mufa. Nanti dulu, jangan berubah dulu. Sudah, silakan. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Ketahanan pangan di Indonesia selama ini dinilai belum kokoh. Hal ini ditandai oleh besarnya volume impor produk pangan seperti beras, jagung, daging sapi, dan masih banyak lagi. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional diantaranya keterjangkauan pangan bagi masyarakat, perubahan iklim global yang berakibat mengacaukan siklus panen komoditi pertanian, dan sifat komplementasi tanaman pangan yang digunakan sebagai bahan bakar solar. Tabel di samping menunjukkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional pada tahun 2017 sampai 2020 menurut data Badan Pusat Statistik. Nah, berdasarkan tabel, BPS melaporkan angka prevalensi ketidakcukupan pangan nasional pada tahun 2020 sebesar 8,34%. Angka tersebut naik 0,71% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,63%. Angka prevalensi ketidakcukupan pangan sebenarnya sudah menunjukkan adanya perbaikan pada tahun 2018 dan 2019, tetapi meningkat kembali pada tahun 2020 lantaran terimbas efek pandemi. Peningkatan kekurangan pangan ini juga sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan yang mencapai 5,09% pada tahun 2020. Next. Di pasar domestik, peningkatan harga cenderung terjadi untuk komoditi CPO dan kedelai. Kedua jenis komoditi ini berfluktuatif karena memiliki sifat komplementer yang tinggi untuk meningkatkan peran bahan bakar minyak, sehingga produsen dalam negeri akan cenderung untuk mengekspor ke pasar internasional. Dampak yang ditimbulkan adalah semakin rendahnya akses pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin dan rawan pangan. Berdasarkan hal tersebut, FAO tahun 2008 merekomendasikan adanya pembaharuan investasi di bidang pertanian yang berfokus pada petani dan pengembangan wilayah, dipercayai akan mengubah pertanian menjadi sektor ekonomi penting yang dapat mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Perubahan iklim global yang cenderung menekan produksi pangan diatasi dengan model produksi pertanian berkelanjutan yang mengadopsi teknik-teknik bioteknologi untuk kebutuhan lingkungan dalam jangka yang panjang. Next. Selanjutnya yaitu contoh tanaman bioteknologi yang telah ditanam secara luas. Dapat dilihat pada gambar, kapas yang diberi gen BT tahan terhadap hama penggerek, sedangkan kapas yang tidak diberi gen BT tidak tahan terhadap hama penggerek. Kapas BT merupakan kapas hasil rekayasa genetika yang telah disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis atau disebut juga BT. Gen yang diambil dari bakteri tersebut adalah gen penyandi protein BT yang dapat membunuh hama. Protein toksin BT mampu berikatan pada dinding usus yang menyebabkan dinding usus pecah dan menyebabkan kematian pada hama. Next.
Maaf, apakah suara saya telah Terdengar tapi putus-putus. halo? Terdengar tapi putus. Maaf, iya Pak, maaf baik. Apakah sekarang sudah lebih baik, Pak? Ya, Baik. Selanjutnya adalah keberadaan bio mempunyai potensi yang besar dalam peranannya meningkatkan produksi tanaman budidaya biologi. Bioteknologi menyediakan bagi para pakar pendekatan-pendekatan baru untuk mengembangkan varietas-varietas baru tanaman dengan produksi yang lebih tinggi dan lebih bergizi, lebih ternyata dan keadaan yang merugikan, atau mengurangi kebutuhan pupuk dan bahan-bahan agrokimia lain yang mahal. Pada dasarnya, rekayasa ketahanan pangan suatu negara dengan cara meningkatkan produksi, kualitas, dan upaya penanganan pasca panen, serta prosesing hasil pertanian. Nah, peningkatan produksi pangan melalui revolusi gen ternyata memperlihatkan hasil yang jauh melampaui produksi pangan yang dicapai dalam era revolusi hijau. Di samping itu, kualitas gizi serta daya simpan produk pertanian juga dapat ditingkatkan, sehingga secara ekonomi memberikan keuntungan yang cukup nyata. Adapun dampak positif yang sebenarnya diharapkan akan menyertai penemuan produk pangan, hasilnya keanekaragaman hayati yang lebih tinggi. Berikut merupakan macam-macam makanan secara luas di dunia, yakni kedelai, ada jagung, dan kanola. Next. Selanjutnya ada turunan dasar-dasar bioteknologi dalam pemenuhan pangan dunia, yaitu yang pertama ada metode rekayasa genetika, di mana teknologi rekayasa genetika ini merupakan suatu proses pemindahan gen ke dalam sel makhluk hidup sehingga organisme penerima transfer gen tersebut dapat memproduksi protein yang disandi oleh gen yang dimasukkan ke dalam organisme tersebut. Transgen ini diambil dari organisme yang memiliki sifat unggul tertentu sesuai yang diinginkan peneliti tersebut. Contoh mengaplikasikannya ada dengan menggunakan gen-gen asing yang dapat disisipkan ke dalam sel-sel tanaman dengan cara yang cukup alami, yaitu dengan menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens atau dikenal dengan metode Agrobacterium, yaitu dengan memasukkan sifat-sifat yang diinginkan tertentu ke dalam bakteri Agrobacterium tersebut, dan bakteri Agrobacterium tersebut berperan sebagai vektor. Pertama-tama, bakteri ini akan menyerang tanaman yang terluka. Lalu, Agrobacterium ini akan menyisipkan plasmidnya sendiri ke dalam kromosom tanaman. Kemudian, plasmid gen bakteri tersebut bergabung dengan DNA tanaman, yang menyebabkan menstimulasi pertumbuhan sel. Setelah dari menstimulasi pertumbuhan sel tersebut menyebabkan sel-sel tanaman memperbanyak diri, sehingga terbentuk tanaman dengan sifat baru yang diinginkan. Next slide. Mutasi gen. Mutasi pada materi genetik sering dia ekspresikan secara langsung dan teramati pada fenotipe homozigot dan diturunkan ke generasi berikutnya. Mutasi gen dapat dibagi menjadi dua, ada mutagen kimia dan mutagen fisika. Untuk mutagen kimia sendiri merupakan materi genetik tanaman yang diberi perlakuan mutagen kimia. Alkali aktif dari bahan mutagen akan ditransfer ke molekul lainnya pada posisi di mana kepadatan elektron cukup tinggi. Kemudian akan terjadi perubahan basa pada struktur DNA. Contohnya dari senyawa kimia yang memiliki gugusan alkali seperti MS, DS, dan MMS. Untuk mutagen fisika berupa radiasi pengion dengan menembus yang dilakukan tanaman akan terkena radiasi, lalu ionisasi yang mengandung materi genetik terjadi dalam jaringan. Setelah itu akan menimbulkan perubahan dan komposisi yang bersifat dan diwarisi ke genetiknya. Contohnya merupakan radiasi gamma, radiasi neutron, dan partikel dari akselerator. Contoh mutasi yang sering ditimbulkan oleh mutagen kimia
bisa berupa perubahan basa pada struktur DNA yang mengarah pada pembentukan 7 alkali guanin. Boleh next slide. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Cek. Terdengar, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya ada contoh implementasi bioteknologi dalam menangani krisis pangan. Nah, dalam contoh ini tuh ada tanaman sorghum dura yang bertujuannya itu untuk memperbaiki daya adaptasinya sehingga lebih tahan terhadap kekeringan. Nah, sehingga diharapkan itu bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik untuk menunjang pangan serta pakan ternak. Nah, sorghum dura ini ditingkatkan melalui mutasi induksi dengan iradiasi sinar gamma. Hasil penelitiannya memperoleh dosis optimal iradiasi gamma berkisar antara 250 sampai 400 gray. Seleksi mutan tanaman mulai dilakukan pada generasi kedua atau M2. Tahap-tahapannya yaitu dalam mengembangkan sorghum dura ini memilih tanaman yang memiliki sifat agronomi dan kualitas yang lebih baik dibandingkan induknya atau putative mutant. Nah, selanjutnya terhadap tanaman terseleksi dilakukan uji adaptasi tahan kekeringan di daerah Gunung Kidul. Di Gunung Kidul sendiri dikenal dengan musim kering yang cukup panjang, biasanya antara Mei sampai Oktober. Parameter agronomi, produksi biomasa, dan hasil biji digunakan sebagai kriteria seleksi tanaman sorghum yang tahan terhadap kekeringan. Nah, pengujian selama musim kering menghasilkan 20 galur mutan sorghum tahan kekeringan yang memiliki keunggulan sifat agronomi seperti semi-dwarf, kegenjahan, bentuk atau ukuran malai dan biji, warna biji, produksi biomasa dan biji, serta indeks kekeringan. Nah, diharapkan sorghum tahan kekeringan ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas lahan kosong di saat musim kering. Penanaman sorghum di musim kering setidaknya membantu upaya pencukupan pangan dan pakan ternak bagi masyarakat setempat, yaitu saat jenis tanaman lain sulit tumbuh. Next. Kami gunakan sebagai referensi. Kami izin untuk memutar video yang sudah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah dasar bioteknologi akan memaparkan materi mengenai solusi dari permasalahan yang ada di sekitar masyarakat dengan pendekatan bioteknologi. Kelompok kami mengambil permasalahan mengenai krisis pangan dengan solusi pada bidang bioteknologi pertanian. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika.
Melalui rekayasa genetika, dapat dikembangkan pula kacang tanah dan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengkonsumsi. Tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan ialah beras yang mengandung zat besi dan vitamin A. Beras yang mengandung vitamin A dikenal dengan nama golden rice. Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta-karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain. Kemudian menyisipkannya ke dalam tanaman padi. Ketika kita mengonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Golden rice memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke, sekian presentasi dari kami, dari teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Cuma BT tadi, Bacillus thuringiensis itu kira-kira berasal dari mana itu? Ketemunya di mana? Baik. Izin itu Pak, izin yang bertanya untuk menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Ya baik, karena ini ada 4 penanya, karena kami membatasi 2 penanya saja untuk menghemat waktu, maka untuk yang Satu telah aja. raise hand, satu aja. Satu saja. Baik. Karena ini kan masih ada satu yang presentasi ya. lagi. Satu. Berarti untuk Raffi Satria Utama yang sudah raise hand terlebih dahulu, boleh menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya Raffi Satria Utama, izin bertanya. Nah, tadi kan salah satu tujuan dari bioteknologi, penggunaan bioteknologi pada tanaman pangan ini kan untuk satu, supaya tanaman tahan cekaman, satunya tahan dari hama. Nah ya, pertanyaan saya, kan ini kan bertahan dari hama supaya hasil panennya meningkat, supaya dan tidak terjadi krisis pangan. Nah, hama itu kan juga makhluk hidup akan memiliki namanya adaptasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, jika adaptasi hama ini menjadi meningkat atau secara besar-besaran, otomatis hama ini akan bisa memakan tanaman yang sudah di rekayasa tersebut. Nah, kalau hal itu terjadi kan maka akan terjadi krisis pangan lagi. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi hal ini atau mungkin sudah ada cara pencegahannya agar hal ini itu tidak terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Raffi. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, halo, apakah suara saya terdengar? Baik, menurut kelompok saya, umumnya serangga kan dikatakan sebagai hama bila jumlahnya banyak dan berkompetisi dengan kepentingan manusia kan. Nah, hal ini tuh umumnya berlaku untuk hama pertanian yang dapat mengakibatkan gagal panen gitu. Nah, tetapi untuk serangga yang masuk ke pemukiman manusia, walau jumlahnya sedikit, bahkan bisa sangat sedikit, manusia sudah menganggap serangga sebagai hama dan harus diberantaskan. Nah, untuk mengurangi jumlah serangga yang merugikan manusia tadi, itu manusia sudah sejak lama melakukan upaya pengendalian nih dengan berbagai cara. Cara yang dilakukan untuk mengendalikan hama di lingkungan pertanian, ada di lingkungan permukiman, termasuk untuk mengendalikan serangga vektor penyakit yang pada awalnya dilakukan dengan teknik yang disebut dengan pemberantasan hama dengan menggunakan insektisida kan. Nah, namun seiring dengan perjalanan waktu, penggunaan insektisida makin tidak terkendali dan ternyata telah memberikan dampak yang tidak terduga, yaitu resistensi terhadap insektisida yang seperti dikatakan oleh Raffi tadi. Nah, akibat dari permasalahan ini tuh dari literatur yang saya baca ada konsep namanya pengendalian hama terpadu atau PHT nih. Nah, PHT itu manipulasi agroekosistem secara komprehensif dengan menggunakan berbagai macam taktik secara bijaksana sehingga status hama dapat dikurangi ke tingkat yang tidak merugikan secara ekonomi. Nah, dalam program ini tujuannya itu bukan memberantas, tapi toleransi terhadap kehadiran serangga untuk jumlah tertentu. Begitu. Atau menurut saya begitu, atau mungkin teman-teman ada tambahan. Maaf, tambahan lain, taktik PHT ini dapat digunakan seperti monitoring pertambahan jumlah hama, ada penggunaan insektisida secara bijaksana, ada pertambahan jumlah hama, ada penggunaan musuh alami, ada komunikasi yang efektif yang dapat menjelaskan kapan pengambilan tindakan yang perlu dilakukan. Intinya itu dia PHT ini tuh penggunaannya tuh bermacam-macam lah, berlapis-lapis untuk agar hama tadi itu dapat toleran tapi dalam lingkup yang diminimalkan atau dalam jumlah yang tertentu tadi. Begitu. Bagaimana Raffi? Apakah ada yang mengganjal atau perlu? Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Jadi untuk BT itu sebetulnya bakteri ini ditargetkan untuk jenis serangga tertentu, ya, mungkin dari diftera atau himenoptera, tapi yang jelas serangga tertentu. Jadi targetnya adalah tertentu. Hanya untuk BT tidak hanya untuk di bidang rekayasa pangan, tapi juga bisa untuk di bidang bioinsektisida juga bisa, ya. Bioinsektisida juga bisa, terutama untuk penyakit demam berdarah, kemudian malaria, itu bisa menggunakan BT. Ya. Karena itu tambahan dari saya, terima kasih untuk kelompok 5, Ravena dan teman-teman. Kita beri aplaus kelompok 5 dan selanjutnya kelompok 6. Betul ya? Oke, sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan kepada Pak Wijanarko yang sudah memberikan tanggapan. Untuk presentasi kelompok 5 saya tutup ya Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misi Pak. Ya, silakan. Saya Rendra dari kelompok 6 izin melakukan share screen. Baik, saya langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Wijanarka. Yang terhormat, saya selaku pengampu mata kuliah dasar-dasar bioteknologi dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan materi kami, yaitu aplikasi bioteknologi dalam berbagai bidang, di antaranya industri, pangan, kesehatan, lingkungan, dan pertanian. Mungkin perlu kami sampaikan, karena ini merupakan materi yang kami dapat dari pembagian, dan tadi beberapa kelompok sudah memiliki materi yang serupa gitu. Jadi alangkah baiknya jika kami sampaikan sekarang jika nanti ada kesamaan dalam menyampaikan materi seperti itu. Ya, kelompok kami beranggotakan 9 orang, di antaranya ada Hezkil Angkasa Putra, Vicky Nurul Izah, saya Abdul Aziz dan Hakoni, Siti Zulfa, Tita Nur Afifah, Fadila Syafa, Ane Primalistiana, Matman Narendra, dan Selrin. Oke, yang pertama adalah pengertian bioteknologi. Jadi bioteknologi itu adalah semua aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi dan organisme hidup untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk kegunaan khusus. Menurut Pramasinta et al. Tahun 2014, bioteknologi itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Contoh dari produk bioteknologi konvensional itu seperti kecap, keju, yogurt, kefir, nata, tape, dan tempe. Sedangkan contoh produk bioteknologi modern itu seperti enzim, glukosa hasil hidrolisis enzimatis, dan beberapa bahan tambahan pangan serta produk hasil rekayasa genetika atau genetic modified organism. Kemudian bioteknologi ini berkaitan dengan mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini bisa berinteraksi dengan sesama mikroorganisme maupun dengan organisme lain yang kemudian akan memberikan efek yang beraneka ragam, baik menguntungkan maupun merugikan. Next. Baik, selanjutnya ada tujuan umum bioteknologi. Bioteknologi itu sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel bagian dari organisme hidup atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Tujuan dari bioteknologi yaitu menghasilkan produk baru, juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan nilai rasa dari suatu bahan yang digunakan dalam proses bioteknologi tersebut. Next. Teknik dalam bioteknologi sangat beraneka ragam. Di antara teknik-teknik tersebut ada fermentasi, analisis genetik, seleksi dan pemuliaan, analisis DNA, kultur sel dan jaringan, dan yang terakhir ada rekayasa genetik atau DNA rekombinan. Fermentasi adalah metode atau teknik yang menggunakan mikroba untuk mengubah suatu senyawa seperti pati atau gula menjadi senyawa lain seperti etanol. Biasanya teknik ini digunakan pada bioteknologi klasik, industri farmasi, biopulping, bahan bakar, serta bioplastik. Selanjutnya ada analisis genetik, yaitu merupakan teknik yang mempelajari bagaimana sifat atau karakter atau gen diwariskan dari generasi ke generasi dan bagaimana gen tersebut berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat. Teknik ini biasanya digunakan dalam mendiagnosis penyakit, dalam membantu pertanian, dan juga dalam pembuatan bahan bakar. Selanjutnya ada seleksi dan pemuliaan.
Seleksi dan pemuliaan merupakan teknik yaitu memanipulasi mikroba, tanaman atau hewan dan memilih individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik atau perbaikan generasi baru. Teknik ini biasanya digunakan dalam bioteknologi klasik atau fermentasi, dalam produksi bahan pangan, dan juga dalam pembuatan bioplastik. Selanjutnya ada analisis DNA yang contohnya adalah PCR atau polymerase chain reaction yang memiliki tujuan untuk dapat membuat kopi segmen DNA dan juga RFLP mapping yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan suatu sel pada DNA. Analisis DNA biasanya diterapkan pada saat diagnosis suatu penyakit dalam konseling genetik dan juga terapi gen. Selanjutnya ada kultur sel dan jaringan yang merupakan teknik untuk menumbuhkan tanaman atau jaringan hewan atau sel secara steril di dalam tabung reaksi atau tabung gelas lainnya. Biasanya diterapkan dalam perbanyakan tanaman, produksi tanaman transgenik, produksi bahan kimia, dan juga penelitian kedokteran. Yang terakhir ada rekayasa genetika, yang teknik ini merupakan transfer segmen DNA dari suatu organisme ke DNA organisme lain. Kedua organisme tersebut dapat tidak saling berkerabat satu sama lain. Biasanya rekayasa genetika diterapkan dalam produksi bahan pangan, industri farmasi, konseling genetik, dan juga saat terapi gen. Next. Selanjutnya adalah penerapan bioteknologi dalam bidang industri. Di bidang industri, peran bioteknologi itu mampu menghasilkan sumber energi terbarukan yang efektif dan efisien. Contohnya itu seperti bioetanol, biodiesel, hidrogen yang berasal dari hasil produksi mikroorganisme. Kemudian dalam industri migas itu ada MEOR atau Microbial Enhanced Oil Recovery yang menjadi salah satu alternatif dalam metode oil recovery. Kemudian ada modifikasi genetik tanaman kelapa sawit yang telah mampu menghasilkan minyak sawit dengan titik beku yang lebih rendah sehingga cukup potensial sebagai lubricant oil atau sebagai minyak pelumas. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh penerapan bioteknologi dalam bidang industri pangan halal. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Estikoma tahun 2020, yang berjudul pemanfaatan Rhizopus oryzae dalam pengembangan produk olahan susu atau keju yang halal berbasis bioteknologi, itu ditemui beberapa permasalahan, yaitu pertumbuhan industri pangan halal semakin pesat seiring dengan pertambahan jumlah populasi muslim di dunia. Permintaan produk pangan halal oleh negara-negara non-muslim itu juga meningkat sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat umum tentang proses-proses ketat untuk mencapai status halal. Yang pertama, peranan bioteknologi itu sangat luas dalam aspek pemenuhan kebutuhan manusia. Salah satunya yaitu dalam industri makanan. Beberapa proses bioteknologi, baik konvensional maupun modern, itu tidak terlepas dari peranan mikroorganisme. Kemudian yang kedua, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan Rhizopus oryzae dalam produk olahan pangan susu atau keju yang halal berbasis bioteknologi. Di mana penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pembuatan produk bioteknologi pangan. Tahap yang kedua adalah pembuatan diagram alir proses produksi produk. Dan yang tahap ketiga yaitu identifikasi resiko titik krisis kehalalan produk. Nah, titik krisis kehalalan keju itu sendiri itu bisa berasal dari yang pertama bahan baku dan yang kedua adalah proses koagulasi. Yang pertama bahan baku. Susu itu bisa berasal dari sumber hewani maupun nabati. Nah, pada penelitian Estikoma tahun 2020 ini menggunakan bahan baku yaitu sumber hewani, contohnya adalah susu sapi. Nah, ketika susu itu bersumber dari nabati seperti kedelai yang halal, maka bisa dipastikan produk keju dari sumber nabati tadi itu adalah halal. Jika berasal dari hewan yang halal dikonsumsi seperti susu sapi, kambing, kerbau, unta, atau domba, maka produk susu hewan tersebut juga bisa dikatakan halal. Nah, keju itu bisa menjadi tidak halal ketika diproduksi dari susu hewan yang tidak halal. Titik krisis kehalalan keju yang kedua yaitu berasal dari proses koagulasi atau pengendapan. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Estikoma tahun 2020 ini, menggunakan jamur Rhizopus oryzae yang mampu mengkoagulasikan protein pada susu dengan formulasi 25%, 50%, dan 100%,
yang dimana dari ketiga formulasi tersebut menunjukkan bahwa Rhizopus oryzae ini mampu mengkoagulasikan protein pada susu yang berpotensi sebagai pengganti rennet. Nah, pada pembuatan keju sendiri itu ada dua metode koagulasi. Yang pertama itu secara enzimatis, yaitu dengan penambahan enzim renin yang berasal dari rennet hewan ruminansia, dan yang kedua itu secara mikrobiologi. Penggunaan metode secara mikrobiologi ini halal, namun produk keju itu bisa saja menjadi tidak halal apabila mikrobia yang digunakan untuk produksi keju ini ditumbuhkan pada media yang tercampur dengan bahan yang haram. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, itu menunjukkan bahwa Rhizopus oryzae berpotensi sebagai starter dalam pembuatan keju yang berpotensi untuk menggantikan rennet, di mana rennet ini mengandung enzim renin yang berperan untuk mengumpulkan susu. Rennet itu bisa dikategorikan halal jika berasal dari hewan yang halal, dan proses penyembelihan juga sesuai dengan syariat Islam. Nah, namun karena dalam penelitian ini, rennet itu bisa digantikan oleh Rhizopus oryzae dengan media tumbuh yang dijamin kehalalannya, maka produk keju yang dihasilkan dengan Rhizopus oryzae sebagai starter yang menggantikan rennet itu juga bisa dijamin kehalalannya. Next. Selanjutnya ada pemanfaatan bioteknologi di bidang kesehatan. Bioteknologi dalam bidang kesehatan yaitu merupakan contoh bioteknologi modern di bidang kesehatan, yaitu tujuannya dengan memberikan kesempatan dalam pemecahan masalah, mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit termasuk penyakit genetis. Contoh pemanfaatannya yaitu ada terapi gen yang dapat digunakan untuk penanganan penyakit, baik bersifat genetis ataupun bukan. Contoh lainnya yaitu ada vaksin. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk kekebalan terhadap suatu penyakit yang biasanya mengandung virus atau mikroorganisme yang telah dimatikan atau dilemahkan. Pembuatan vaksin ini dilakukan melalui rekayasa genetika. Vaksin dibuat dengan mengisolasi gen yang mengkode antigen dari mikrobia yang bersangkutan. Gen tersebut disisipkan pada plasmid yang sama tetapi telah dilemahkan. Mikrobia yang telah disisipi gen tersebut akan membentuk antigen murni. Jika antigen ini disuntikan pada tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi yang berfungsi melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Contoh selanjutnya yaitu ada transplantasi organ dan antibiotik. Transplantasi organ ialah menggantikan sebagian atau seluruh organ dengan organ lain yang diambil dari individu itu sendiri. Misalnya kulit, pembuluh darah, atau diambil dari organ orang lain ataupun dari makhluk lain. Selanjutnya itu ada antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, terutama bakteri dan jamur, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri atau mikroorganisme yang lain. Antibiotik ini digunakan untuk melawan infeksi bakteri atau jamur. Next. Selanjutnya yaitu pemanfaatan bioteknologi di bidang lingkungan. Bioteknologi di bidang lingkungan dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang telah tercemar, seperti dengan remediasi, biolasing, mengurangi sampah plastik dengan memproduksi bioplastik, serta memproduksi pupuk hayati yang ramah lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, bioteknologi pada bidang lingkungan memanfaatkan mikroorganisme dalam pengolahan limbah atau permasalahan lingkungan yang lain. Dikarenakan penggunaan mikroorganisme ini dinilai lebih alami dan tidak menimbulkan dampak yang berbahaya dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia atau sintetis. Menurut Kurniawan et al. 2018, contoh pemanfaatan bioteknologi di bidang lingkungan adalah dengan menanggulangi limbah yang mengandung krom hingga kandungannya sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada memproduksi pupuk hayati yang sudah didegradasi oleh lingkungan, serta mengurangi limbah plastik dengan memproduksi bioplastik yang berasal dari gula, lemak, protein, dan serat tanaman. Next.
Selanjutnya yaitu pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian. Bioteknologi pada bidang pertanian dapat membantu untuk mengurangi krisis pangan, memperbaiki kualitas pangan, dan meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian. Selain itu, dapat mempercepat perakitan tanaman, hewan, atau mikroba unggul melalui teknologi rekayasa genetik. Ada juga pemanfaatan marker molekuler dan kultur in vitro. Contoh dari bioteknologi pada bidang pertanian yaitu rekayasa genetik yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan kualitas tanaman kedelai dengan memodifikasi susunan gen dengan material baru ke dalam tanaman kedelai. Rekayasa genetika pada tanaman kedelai mencakup ekstraksi DNA, cloning gen, desain gen, transformasi genetika, dan pemeliharahan tanaman di lapangan. Next. Pemanfaatan bioteknologi di bidang industri. Pemanfaatan bioteknologi salah satunya dapat diaplikasikan pula ke dalam dunia industri untuk memproduksi bahan bakar alternatif seperti bioetanol. Hal ini disebabkan karena harga minyak bumi semakin mahal dan jumlahnya semakin menyusut. Pembuatan bioetanol sendiri dapat digunakan dari berbagai limbah seperti limbah jerami atau dami nangka. Nah, keunggulan bioetanol ini ada beberapa, misalnya nilai oktannya tinggi, harga bahan baku murah, lalu meningkatkan pemasukan petani, dan juga mengurangi limbah. Proses pembuatan dari bioetanol sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama itu pengeringan, kedua hidrolisis, lalu fermentasi, filtrasi, dan distilasi. Proses pengeringan pertama-tama dilakukan dengan cara bahan baku dikupas, lalu dibersihkan, dan dipotong kecil-kecil, lalu direndam dengan air garam selama 5 menit, kemudian dimasukkan ke dalam oven dan dipanggang pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian hidrolisis dilakukan dengan cara bahan dihaluskan hingga menjadi kering dan menjadi bubuk. Kemudian bahan dimasukkan ke dalam labu leher, ditambahkan aquades dan juga HCl, lalu diaduk dengan kecepatan 200 rpm serta dipanaskan di atas hot plate pada suhu 90 derajat Celcius. Lalu fermentasi dilakukan dengan cara dicampurkan dengan glukosa dan urea serta NPK dan dimasukkan pada wadah tertutup. Kemudian ditambahkan Saccharomyces cerevisiae dan dilakukan fermentasi dengan varian waktu 5 hari, 10 hari, dan juga 15 hari. Filtrasi dilakukan dengan cara dipisahkan antara fasa cair dan juga fasa padatnya. Terakhir, metode distilasi dilakukan dengan cara disiapkan alat distilasinya, kemudian cairan dimasukkan ke dalam mesin distilasi, dan hasil filtrasi dimasukkan ke dalam labu leher. Kemudian dinyalakan head dan mantel kondensor, kemudian ditunggu hingga suhu konstan dan diambil distilat yang terbaik. Berikut ini adalah hasil dari bioetanol yang terbentuk. Nah, pada tabel 1 dijelaskan bahwa densitas bioetanol tertinggi diperoleh pada pH 2,5 dengan waktu fermentasi 5 hari dengan nilai densitas sendiri yaitu 0,97 gram per mili. Kemudian nilai densitas bioetanol terendah adalah 0,87 gram per mili dengan pH 33,5 dan fermentasi waktu 10 hari. Adapun densitas yang mendekati SNI atau densitas terbaik diperoleh pada hari ke-10 dengan nilai 0,87 gram per mili dan juga pH-nya 3,5. Lalu, berdasarkan tabel kedua, dapat dilihat bahwa kadar bioetanol tertinggi
diperoleh pada pH 3,5 dengan waktu fermentasi 10 hari. Adapun kadar bioetanol pada hari ke-10 itu adalah 64,933%. Kemudian kadar bioetanol terendah diperoleh pada hari ke-15 dengan pH 2,5 dan kadar bioetanol 15,48%. Kemudian kadar fiksorisas yang paling tinggi diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan pH 3,5 dan fiksoritas sendiri yaitu 0,144. Lalu kadar fiksoritas terendah adalah 0,009 points dan dan diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari. Pada waktu fermentasi 15 hari dengan nilai 0,009 points. Adapun fiksoritas paling sesuai dengan SNI terdapat pada hari ke-10 dengan nilai 0,114 points dan juga pH-nya 3,5. Berdasarkan hasil tabel, waktu fermentasi terbaik adalah waktu fermentasi dengan durasi 10 hari. Next. Ya, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, bioteknologi adalah semua aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi organisme hidup untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk kegunaan khusus yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru. Juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan nilai rasa dari suatu bahan. Poin berikutnya, bioteknologi dapat diaplikasikan ke berbagai bidang seperti industri, kesehatan, lingkungan, dan pertanian, juga pangan. Poin yang terakhir, salah satu pengaplikasian bioteknologi yaitu dalam pembuatan bioetanol. Bioetanol memiliki beberapa kelebihan diantaranya nilai oktan tinggi, murah, meningkatkan pemasukan petani, mengurangi limbah karena bioetanol sendiri terbuat dari limbah jerami nangka. Next. Mungkin akan kami tampilkan video untuk melengkapi dari presentasi kami kali ini. Silakan. Dari kelompok 6 dengan anggota Selrina, Abdul Aziz dan Hakoni, Mahatma Narendraniti, Vicky Nurul Izzah, Fadila Syafa Nur Hanifah, Siti Zulfa, Ane Prisma Listiana, Dita Nur Afifah Arya. Halo teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 6 dengan anggota Selrina, Abdul Aziz dan Hakoni, Mahatma Narendraniti, Vicky Nurul Izzah, Fadila Syafa Nur Hanifah, Siti Zulfa, Ane Prisma Listiana, Dita Nur Afifah Aryana, dan Heskil Angkasa Putra akan membahas mengenai aplikasi bioteknologi yaitu tanaman transgenik. Selamat menikmati. Pengertian tanaman transgenik. Apa sih tanaman transgenik? Tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa gen yang dibuat dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen dari organisme lain dengan tujuan untuk diperoleh sifat baru yang unggul dan diinginkan. Misalnya, resisten terhadap cekaman kekeringan, resisten terhadap hama, resisten terhadap herbisida, dan produk teknologi DNA dikenal dengan produk rekayasa genetika atau PRG. Sebagai contoh adalah kedelai transgenik.
Selanjutnya adalah video proses pembuatan tanaman transgenik. Proses modifikasi genetik tanaman biasanya menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens yang ditandai dengan adanya plasmid tipe vektor yang sangat baik. Plasmid ini mengandung gen yang dapat menyebabkan tumor seperti pembengkakan pada akar tanaman. Dalam kondisi laboratorium dimungkinkan untuk mengganti gen ini dengan gen lain dengan sifat yang diinginkan. Pada tahap pertama modifikasi genetik, daun tanaman muda dipotong kecil-kecil dan terkena hormon tanaman. Kemudian, ditambahkan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Pada tahap ini, gen yang diinginkan ditransfer dari plasmid ke dalam genom sel tumbuhan. Selanjutnya, dengan adanya hormon tumbuhan, sel tumbuhan tunggal yang diubah oleh plasmid berkembang menjadi tumbuhan emtala yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Teknik lain dari modifikasi genom tanaman yaitu menggunakan senjata gen. Dalam teknik ini, DNA secara harfiah ditembakkan ke dalam sel tumbuhan. Pertama, partikel emas mikroskopis dilapisi dengan plasmid murni yang mengandung gen dan mengkode sifat yang diinginkan. Partikel-partikel ini ditransfer ke membran plastik yang ditempatkan di bawah pistol gen. Kemudian, helium dibuang di bawah tekanan besar memaksa partikel emas yang dilapisi dengan plasmid ke dalam sel tumbuhan. Berikut merupakan video lain yang menjelaskan bagaimana mekanisme menggunakan bakteri Agrobacterium untuk membuat tanaman transgenik. Proses memasukkan kembali TI plasmid yang telah disisipi gen sifat unggul ini dapat menggunakan metode electroporation, sonication, heat shock, atau metode lainnya. Metode lain untuk penyisipan bakteri Agrobacterium ini dapat dengan mengambil inokulan bakteri, menggunakan skalpel, dan menggoreskannya pada daun tumbuhan. Bakteri Agrobacterium melalui dinding sel akan menyisipkan gen ini ke dalam sel tumbuhan. Gen masuk ke dalam nukleus dan kemudian akan menyatu dengan DNA tumbuhan. Potongan daun kemudian dipakai untuk menumbuhkan kalus pada media tumbuh. Kalus yang terbentuk kemudian dapat diperbanyak dan ditumbuhkan menjadi tanaman dengan sifat yang diinginkan. Keunggulan tanaman transgenik yaitu tanaman ini memiliki sifat resistensi yang bagus terhadap hama dan sifat ketahanan terhadap jenis pestisida atau herbisida tertentu. Namun, tanaman transgenik ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat membuat hama target menjadi tahan terhadap pestisida, dapat membunuh organisme yang menguntungkan tanaman tersebut, munculnya supergulma akibat persilangan dengan tanaman transgenik, dan hama non-target dapat menjadi lebih berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Maaf jika ada kesalahan pada video ini, dan sampai jumpa lagi. Oke, sudah selesai. Kami persilakan satu saja. Baik, dipersilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin didiskusikan. Ada sidang kalau ada itu. Oke, dipersilakan Devi untuk on-mic. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan keunggulan bioetanol ya. Saya ingin tahu apa sih kelemahan dari bioetanol itu sendiri? Dan pertanyaan kedua, apakah pemerintah sudah mencanangkan dan mengimplementasikan
produksi bioetanol ini secara massal? Jika sudah, contohnya seperti apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya coba menjawab ya. Jadi sebenarnya bioetanol ini memiliki beberapa kelemahan, seperti walaupun itu dari istilahnya limbah ya, namun dalam menghasilkannya itu memerlukan banyak sekali bahan bakar gitu. Jadi misalnya saja dalam berapa tumpuk, saya agak lupa untuk tepatnya ya. Dari berapa tumpuk limbah yang digunakan itu hanya bisa menghasilkan berapa liter gitu dari bioetanol. Jadi bisa dibilang meskipun dari limbah, penggunaan bahannya itu cukup banyak. Itu mungkin salah satu kekurangannya. Dan tadi pemerintah apakah sudah menggalakkan atau istilahnya mensosialisasikan soal bioetanol ini? Sebenarnya sudah banyak penelitian dari pemerintah itu yang juga bertujuan untuk mengembangkan bioetanol ini. Namun ya karena tadi salah satu kekurangannya tadi memerlukan bahan yang cukup banyak, jadinya hal tersebut kurang efisien gitu digunakan di masyarakat saat ini. Mungkin jika nanti kedepannya terus dikembangkan, misalnya saja dalam efisiensi penggunaan bahan bakar dan juga hasil yang bisa dimaksimalkan, itu bisa istilahnya menjadi solusi dari penggunaan bahan bakar yang yang mudah atau yang tidak bisa digantikan tersebut, seperti minyak bumi. Seperti itu. Di suatu saat nanti dengan bioetanol semua kendaraan mungkin bisa pakai itu dengan biogas sekarang sudah dikembangkan. Mungkin suatu saat atau mungkin suatu saat nanti malah bahan bakarnya air mungkin. Kalau air gampang banget. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Wijanarka untuk tambahannya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Atau mungkin dari Devi ada tanggapan? Permisi, saya Rendra izin menambahkan. Sebenarnya untuk bioetanol sendiri seperti yang dikatakan Zidan bahwa masih perlu dilakukan banyak penelitian untuk bisa mengatasi kekurangannya. Namun untuk bahan bakar alternatif lainnya itu ada, yaitu biosolar. Nah, biosolar sendiri adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari bahan terbarukan atau secara khusus merupakan bahan bakar mesin diesel yang terdiri atas ester alkil dari asam lemak yang terbuat dari minyak nabati, minyak hewani, atau dari minyak goreng bekas daur ulang melalui proses tertentu. Nah, biosolar ini secara umum itu sudah ditemukan di SPBU walaupun kuantitasnya tidak terlalu banyak. Mungkin segitu saja tambahan dari saya. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab Rendra dan Hakoni dan Pak Wijan. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali untuk pertanyaan. Terima kasih kembali. Oke, kira-kira kelompok 6 saya kira sudah cukup, sudah melampaui 15 menitan, 20 menit mungkin. Saya waktu yang terakhir. Oke, saya ulangi lagi, saya tunggu hari ini untuk kiriman PPT dan videonya. Biar saya masukkan nilai sekaligus. Demikian, kita fokus untuk kelompok 6. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu kuliah untuk dasar biotek. Selamat siang, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.